Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Eka Permata. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Teori Partai Politik dan Pemilu dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Hasan Afandi, SIP MSI. Transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru. Orde Lama adalah periode di mana berlangsung pada tahun 1945 sampai dengan 1965 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada periode ini banyak gejolak, perubahan, dan diwarnai dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Masa awal Orde Lama pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 yang diiringi oleh revolusi melawan Belanda. Soekarno menjadi presiden pertama dan Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Indonesia menghadapi perang kemerdekaan melawan Belanda yang berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau yang disebut RIS, yang bersifat federal. Namun sistem ini tidak bertahan lama dan diubah kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950. Adanya masa penguatan Orde Lama di Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer, yang dimana partai politik memegang peran penting dalam pemerintahan. Pada periode ini diwarnai dengan pergantian kabinet yang sering terjadi yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi, lalu adanya penguatan Orde Lama. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstitusi 1950 sehingga kembali ke UUD 1945, dan Soekarno mendeklarasikan sistem demokrasi terpimpin di mana kekuasaan terpusat pada presiden. Lalu adanya gerakan non-blok, sebuah gerakan negara yang tidak berpihak pada blok barat maupun timur. Pada masa Orde Lama, perekonomian Indonesia mengalami kesorotan akibat kebijakan ekonomi yang tidak tepat. Akhir Orde Lama, pada tanggal 30 September 1965, terjadi peristiwa gerakan 30 September atau yang biasa kita sebut G30S yang menewaskan sejumlah jenderal angkatan darat. Peristiwa ini diyakini dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah peristiwa G30S, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan membentuk Orde Baru. Pada Orde Baru, PKI dilarang dan banyak anggota PKI ditangkap dan dibunuh untuk kesejahteraan pada masa itu. Kondisi sosial dan kehidupan sehari-hari. Kondisi sosial masyarakat Indonesia selama Orde Lama diwarnai oleh kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketidakmerataan pembangunan. Pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia diwarnai dengan kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Faktor utama pada hal ini adalah karena Indonesia baru merdeka. Transisi Orde Lama ke Orde Baru. G30S atau PKI menjadi titik balik yang memicu transisi Orde Lama ke Orde Baru. Peristiwa ini melibatkan upaya kudeta terhadap pemerintahan Soekarno yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah peristiwa G30S PKI, Soeharto yang menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan. Soeharto membentuk pemerintahan baru dan secara bertahap mengendalikan pemerintahan. Pemerintahan Soeharto menandai dimulainya era Orde Baru. Orde Baru dibentuk dengan tujuan untuk menstabilkan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang terguncang akibat peristiwa G30S PKI.
Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif stabil setelah periode Orde Lama yang penuh gejolak. Orde Baru berfokus pada pembangunan ekonomi melalui program Repelita. Program ini berfokus pada pembangunan infrastruktur industri, kekuatan militer memegang peran penting dalam pemerintahan Orde Baru, dan pemerintahan Soeharto bersifat otoriter dan menekankan kebebasan sipil. Pada era Orde ini, keberhasilan dan kelemahan Orde Baru. Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Adanya peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan mengalami kemajuan pesat sehingga Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif stabil. Adanya kelemahan yaitu adanya penindasan politik. Orde Baru menindas lawan-lawan politik Soeharto lalu. PKI dibubarkan dan banyaknya aktivis politik dipenjara atau dihilangkan. Kelemahan lainnya berupa kesenjangan sosial, korupsi yang merajalela, pelanggaran HAM. Akhir Orde Baru berakhir pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi dan demokrasi besar-besaran yang menuntut reformasi karena kurangnya demokrasi di Indonesia. Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Orde Baru merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia. Masa ini meninggalkan jejak yang mendalam bagi negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial.